Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang ke rumah, izinkan The Brondol untuk menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Minta penjelasan perbedaan dolomit, MgCO3 dan MgO. Dong Pak, dari kemarin belum dapat jawaban. Oke, izinkan The Brondol untuk menjawab. Bahwa yang pertama adalah dolomit. Dolomit adalah memiliki rumus kimia bukan MgCO3, melainkan adalah MgCO3 dua kali, Mas. Artinya bahwa di dalam dolomit itu ada dua gugus, yaitu adalah antara magnesium dan ada kalsiumnya, sehingga dan di situ ada karbonatnya. CO3 adalah karbonatnya. Kemudian perbedaannya dengan MgO atau magnesium oksida, bahwa magnesium oksida merupakan sebuah satuan kadar dari sebuah pupuk magnesium itu sendiri. Logikanya itu adalah seperti ini. Misalnya nitrogen, CONH22 kali, kadarnya 46% nitrogen. KCl itu kadarnya 60% K2O. Itu KCl mereknya kalium klorida KCl. Kadarnya berapa? 60% K2O. Tampilannya hal itu adalah dolomit juga kalsium magnesium karbonat. Itu biasanya memiliki dua gugus kandungan, yaitu ada CaO-nya kurang lebih 30%, MgO-nya 18-22%, Mas. Jadi yang namanya MgO ini adalah standar ataupun senyawa yang menjadi standar kandungan pupuk, Mas. Jadi pupuk yang mengandung magnesium, MgO adalah standar kandungannya. Sehingga karena bahwa di dalam kandungan pupuk itu sendiri rata-rata ketika unsur hara yang terkandungnya tidak dalam kondisi yang stabil, maka dia akan menggandeng oksigen. Sebagai contoh yang stabil adalah nitrogen. Kenapa bahwa di dalam kandungan kandungan urea itu adalah 46% nitrogen. Kenapa nggak dia NO berapa gitu ya? Jadi ini menjadi pertanyaan karena bahwa nitrogen udah stabil, nggak perlu menggandeng oksigen untuk menjadi stabil, maka nitrogen sudah cukup. Namun berbeda kondisinya dengan kalium yang harus menggandeng oksigen menjadi K2O, kemudian fosfor menjadi P2O5, kemudian kayak Mg itu harus menggandeng oksigen menjadi MgO, kalsium juga CaO. Ini merupakan standar-standar kandungan di dalam pupuk yang melambangkan unsur yang dalam bentuk senyawa yang membentuk kestabilan tertentu, Mas. Sehingga ya sama aja, artinya bahwa kalau dolomit rumus kimia adalah kalsium magnesium karbonat, MgO adalah satuan magnesium yang terkandung di dalam dolomit. Karena bahwa kalau dolomit itu mau mengandung dua, maka dia ada dua, gugusnya ada dua, yaitu ada MgO, persen MgO, dan persen CaO. Berbeda kondisinya dengan CaCO3 atau alias kapur pertanian, alias kaptan, alias kalsit. Karena dia rumus kimia adalah CaCO3, kalsium karbonat, maka kandungannya bukan tidak ada yang lain, melainkan hanya Ca, kalsium menggandeng oksigen, yaitu adalah CaO saja, yang angkanya hampir 85% CaO. Ini jadi sangat berbeda, Mas. Jadi dolomit merupakan produk ataupun yang memiliki rumus kimia produk kapur, bagian dari kapur yang memiliki rumus kimia kalsium magnesium karbonat, sementara MgO adalah satuan kandungan yang di dalam dolomit itu sendiri. Karena dia Mg, maka dia harus menggandeng oksigen untuk mendapat kestabilan di dalam atau kestabilan di alam, sehingga menggandeng oksigen. Mungkin itu sih penjelasan dari The Brondol. Sebenarnya nggak perlu bingung, nggak perlu gimana-gimana bicara tentang ini, sehingga memang tepat sekali pertanyaan ini, bahwa memberikan kesempatan bagi The Brondol untuk menjelaskan kembali lagi bahwa membeli pupuk adalah membeli kadar tertentu dari sebuah pupuk itu sendiri. Sehingga sahabat The Brondol nggak usah dipusingkan kalau seandainya ada pupuk yang mengandung tulisannya dalam kemasannya, misalnya kemasan seperti ini, kok ada tulisannya kandungannya apa, misalnya NPK kok sama dengan 15% N, kemudian 15% P, 15% K, itu sebenarnya adalah pupuk yang salah. Kemasannya bukan seperti itu. Harusnya adalah misalnya 15-15, artinya adalah 15% N nitrogen, 15% P2O5, dan 15% K2O yang merupakan satuan dari pupuk yang membentuk sebuah kestabilan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol.
Sehat selalu bagi kita semuanya dan semoga Allah mendekap kita dengan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Terima kasih, salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.